Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi risiko dan ketidakpastian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasroa dari kelas Agribisnis Hortikultura 1 semester 6. Apa itu resiko? Menurut Lokobal 2014, resiko merupakan sesuatu yang mengarah kepada ketidakpastian. Menurut Fahmi 2016, dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya. Sedangkan menurut ISO, risiko merupakan pengaruh ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran atau target perusahaan. Hubungan risiko dan bisnis. Suatu bisnis yang dilakukan individu maupun kelompok akan mengalami masalah yang mengarah ke arah positif maupun negatif. Setiap penyelesaian masalah akan timbul suatu risiko yang akan diperhitungkan sebelum memutuskan suatu solusi dari masalah. Pengambilan risiko dikaitkan dengan pengambilan yang diterima oleh seseorang yang menentukan suatu solusi. Oleh karena itu, semakin besar risiko yang diambil, semakin besar pula hasil yang akan diraih. Macam risiko, terdapat risiko yang sudah diperkirakan atau expected loss, dan risiko yang tidak dapat dipastikan atau unexpected loss. Risiko yang sudah diperkirakan sudah diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan bisnis. Sedangkan risiko yang tidak dapat dipastikan, risiko memerlukan modal untuk menutup risiko tersebut apabila kerugian yang terjadi melebihi atau menyimpang ekspektasi tersebut. Selanjutnya, klasifikasi risiko. Menurut Johan Boudreau 2013, klasifikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, risiko keuangan. Merupakan fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel. Yang kedua, risiko operasional. Merupakan potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, SDM, teknologi, atau faktor lainnya. Yang ketiga, risiko strategis adalah risiko yang dapat mempengaruhi exposure korporat dan exposure strategis sebagai akibat keputusan strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Dan yang terakhir, risiko eksternal merupakan potensi penyimpangan hasil pada exposure korporat dan strategis dan bisa berdampak pada potensi penutupan usaha karena pengaruh dari faktor eksternal. Selanjutnya terdapat sumber risiko di lingkungan sekitar yaitu sosial, fisik, politik, legal, lingkungan operasional, dan ekonomi. Selanjutnya adalah ketidakpastian. Definisi ketidakpastian menurut Leo J. Susilo merupakan keadaan walaupun hanya sebagian dari ketidakcukupan informasi tentang pemahaman atau pengetahuan terkait dengan suatu peristiwa, dampaknya, dan kemungkinan terjadinya. Sedangkan ketidakpastian menurut ISO didefinisikan sebagai kurangnya informasi, baik informasi mengenai kemungkinan kejadiannya maupun dampaknya terkait dengan suatu peristiwa. Klasifikasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari perilaku ekonomi. Perubahan selera, perubahan harga, penemuan, atau teknologi baru merupakan contoh dari ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya adalah ketidakpastian alam. Hal tersebut disebabkan oleh alam, contohnya adalah banjir, gempa, tornado, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian manusia, disebabkan oleh perilaku manusia sendiri, contohnya adalah pencurian, penggelapan, dan lain-lain. Penyebab munculnya ketidakpastian disebabkan yang pertama adalah jarak waktu dimulainya kegiatan sampai berakhirnya kegiatan tersebut. Makin panjang jarak waktu, makin besar pula ketidakpastiannya. Yang kedua, keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah keterbatasan pengetahuan atau kemampuan atau teknik pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah perbedaan risiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian memiliki jenis subjek yang tidak kuantitatif, sedangkan risiko ukurannya kuantitas atau ukuran empiris.
Ketidakpastian tidak dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas, sedangkan risiko dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan fluktuasi. Untuk ketidakpastian, tidak ada pendukung mengukur kemungkinan kejadian, sedangkan risiko ada pendukung atau pengetahuan mengenai kemungkinan kejadian. Untuk ketidakpastian sendiri, unknown atau unquantified outcomes, sedangkan risiko unknown but unquantified outcomes. Ya, berikut merupakan referensi-referensi dari materi risiko dan ketidakpastian yang telah saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.